Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rika Isnita Sam dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Neuroscience dengan dosen pengampu Ibu Eka Mulyaningsi, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu neuroscience? Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Nah, sebelumnya pasti teman-teman di sini udah tahu kan kalau manusia itu adalah makhluk yang selalu berpikir dengan otaknya sepanjang hayatnya. Manusia itu membutuhkan asupan berupa informasi dan data dalam proses berpikirnya yang nantinya akan dapat diolah maupun diproses hingga akhirnya mendapatkan data informasi yang baru. Nah, neuroscience di sini dimaksudkan dengan suatu bidang kajian yang mengenai sistem saraf yang terdapat di dalam otak manusia yang berhubungan dengan kesadaran dan kepekaan otak. Nah, selanjutnya adapun poin-poin pembelajaran neuroscience yaitu konsep neuroscience, prinsip-prinsip pembelajaran, dan tahapan pembelajaran berbasis neuroscience. Adapun prinsip-prinsip neuroscience yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk beradaptasi dan berubah. Berarti bahwa otak anak dapat membentuk koneksi baru dan memperkuat jalur saraf berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Pada usia dini, otak sangat plastis memungkinkan anak untuk menyerap informasi dan keterampilan baru dengan cepat. Yang kedua, pentingnya stimulan. Stimulan multisensori melalui rangsangan visual, auditori, dan sentuhan dapat meningkatkan perkembangan otak. Aktivitas yang melibatkan berbagai indera membantu membangun jalur saraf yang diperlukan untuk pembelajaran efektif. Yang ketiga, peran emosi dalam pembelajaran. Emosi memiliki pengaruh besar terhadap proses belajar. Emosi positif dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan sangat penting untuk pembelajaran anak. Yang keempat, waktu dan rutinitas. Otak anak memerlukan untuk mencerna informasi baru. Rutinitas yang konsisten, memberikan struktur dan rasa aman, membantu anak dalam proses belajar. Pembelajaran melalui ingatan juga memperkuat ingatan. Yang kelima, siklus perhatian. Otak memiliki siklus perhatian yang naik turun sehingga 90 menit. Memahami ritme ini dapat membantu pendidik merancang sesi pembelajaran yang lebih efektif dengan mengatur waktu pengajaran sesuai dengan kondisi perhatian siswa. Yang keenam, keterhubungan antara faktor genetik lingkungan. Perkembangan otak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Lingkungan yang bersifat stimulatif dapat memaksimalkan potensi perkembangan anak, sedangkan kekurangan stimulasi dapat menghambat pertumbuhan kognitif dan sosial mereka. Adapun tahapan pembelajaran neuroscience yang pertama, persiapan, yaitu membuat peserta didik tertarik dan senang dengan proses kegiatan belajar yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan presentasi visual garis besar keseluruhan materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang keempat, menjelaskan kaitan topik materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akuisisi. Tahap akuisisi adalah tahap penciptaan koneksi di mana neuron-neuron dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi diantaranya melalui kegiatan diskusi, pembelajaran dengan memanfaatkan media visual, stimulasi ke lingkungan, pengalaman praktis seperti percobaan, eksperimen, simulasi, kegiatan manipulatif, video refleksi, proyek-proyek kelompok, dan aktivitas berpasangan. Yang ketiga, elaborasi. Jika kegiatan sebelumnya berupa simulasi, berikanlah sesi tanya-jawab terbuka tentang sesi tanya-jawab yang telah dilakukan. Yang kedua, jika kegiatan sebelumnya berupa proyek kelompok atau eksperimen, mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek atau eksperimennya, dan mintalah kelompok lain untuk mengomentarinya. Yang keempat, formasi memori.
Yang pertama, sediakan waktu khusus untuk perenungan peserta didik tanpa bimbingan terkait materi yang dipelajari. Dan sediakan peserta didik area untuk mendengarkan musik. Yang kelima, interaksi fungsional. Jadi, kondisi para peserta didik untuk bisa menyampaikan apa yang telah dipelajari kepada temannya, dan kondisikan agar para peserta didik saling bertanya dan mengevaluasi satu sama lain. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.